Pada 11 Mei 2026, Selat Hormuz mendadak berubah menjadi titik panas yang nyaris lumpuh. Sekitar 200 kapal cepat serang Iran muncul di jalur strategis tersebut, membuat pergerakan kapal komersial besar praktis terhenti. Perusahaan pelacakan maritim Windward melaporkan adanya konsentrasi besar kapal kecil IRGC di koridor utama Hormuz. Formasinya disebut menyerupai pola, swarm style, dan escort-like yang efektif menahan arus pelayaran utama. Iran bahkan memperluas definisi resmi Selat Hormuz menjadi area operasional yang sangat luas, jauh melewati batas geografi sebelumnya. Artinya zona ancaman IRGC kini jauh lebih besar dari perkiraan banyak pihak. Maka muncul pertanyaan penting, seberapa berbahaya sebenarnya taktik swarm style, escort-like, atau yang sering disebut sebagai armada nyamuk ini? Kekalahan dalam perang laut melawan Amerika pada era 1980-an memberi Iran satu pelajaran besar. Menghadapi AS dan pola perang konvensional hanya akan membawa mereka ke jurang kekalahan. Dari pengalaman pahit itulah Islamic Revolutionary Guard Corps mulai membangun doktrin baru, yaitu perang asimetris di laut. Iran tidak lagi bertumpu pada kapal perang besar yang mahal dan mudah dibaca. Sebaliknya, mereka mengandalkan ratusan kapal cepat berukuran kecil, murah, lincah, sulit dideteksi, dan bisa menyerang secara bergerombol, layaknya kawanan nyamuk beracun. Strategi ini membuat kapal perang Amerika yang bernilai miliaran dolar dipaksa menghadapi ancaman tidak biasa, speedboat kecil, drone laut, sampai kapal sipil yang diam-diam dimodifikasi. Ironisnya, di perairan sempit seperti Selat Hormuz, taktik gerilya laut semacam ini justru bisa lebih merepotkan dibanding armada konvensional besar. Salah satu elemen penting dalam armada nyamuk Iran adalah Tariq Lace. Kapal cepat ini menjadi bagian dari doktrin gerilya laut IRGC, terutama untuk operasi agresif di Teluk Persia. Menariknya, desain Tariq Lace disebut berakar dari kapal patroli Swedia Boghammar, lalu dimodifikasi Iran untuk kebutuhan tempur cepat. Bentuknya ramping, ukurannya relatif kecil, dan pergerakannya sangat gesit di perairan sempit seperti Selat Hormuz. Kapal ini kerap digunakan untuk pengawalan, patroli intimidatif, hingga pengepungan kapal dagang. Iran juga memanfaatkan pantai berbatu dan pulau-pulau kecil untuk menyembunyikan Tariq Lace sebelum melancarkan serangan mendadak. Jika bicara soal simbol paling ikonik dari armada nyamuk Iran, nama Shahed 1 hampir selalu masuk daftar utama. Kapal cepat milik Islamic Revolutionary Guard Corps ini lahir dari proses rekayasa balik terhadap speedboat balap Inggris Blade Runner. Awalnya, desain itu adalah kapal sipil berkecepatan tinggi. Namun oleh Iran, konsepnya diubah menjadi platform perang asimetris yang dirancang khusus untuk medan sempit seperti Selat Hormuz. Bodinya memakai material fiberglass komposit yang ringan, membuat Shahed 1 mampu bermanuver lebih lincah dan relatif lebih sulit terbaca radar dibanding kapal besar berbahan logam. Dari segi ukuran, kapal ini memang kecil, tetapi kecepatannya sangat serius. Shahed 1 disebut mampu melaju lebih dari 130 km per jam, bahkan terus dikembangkan hingga mendekati 170 km per jam. Namun ancaman Shahed 1 tidak hanya datang dari kecepatannya. Kapal ini juga dapat membawa roket 107 mm, senapan berat Duska, hingga rudal anti kapal seperti Nasr atau Qusar. Dalam doktrin swarm Iran, Shahed 1 tidak bergerak sendirian. Puluhan kapal bisa muncul tiba-tiba dari teluk sempit, gua bawah tanah, atau pulau-pulau kecil di sekitar Hormuz. Mereka lalu menyerang dari banyak arah secara bersamaan. Dalam situasi seperti ini, radar dan sistem pertahanan kapal perang besar bisa dipaksa bekerja terlalu keras karena harus membaca begitu banyak target kecil dalam waktu singkat. Geografi Hormuz membuat taktik ini semakin berbahaya. Jalurnya sempit, lalu lintasnya padat, dan garis pantainya penuh bebatuan. Kapal seperti Shahed 1 dapat bercampur dengan speedboat biasa atau kapal sipil, sehingga sulit dikenali dari jarak jauh. Bahkan sejumlah citra satelit pernah menunjukkan adanya jaringan bangkar dan gua pesisir yang diduga menjadi tempat persembunyian kapal-kapal cepat IRGC. Selain Shahed 1, ada juga Ashura Class, salah satu kapal cepat yang paling sering dikaitkan dengan strategi armada nyamuk IRGC. Tampilannya mungkin sederhana, ukurannya juga kecil, tetapi justru kombinasi itulah yang membuatnya berbahaya. Ashura Class dirancang untuk muncul cepat, menyerang mendadak, lalu menghilang sebelum lawan sempat memberi respon penuh.
Kecepatannya disebut bisa mencapai sekitar 90 km per jam, cukup untuk melesat tiba-tiba dari garis pantai Iran di sekitar Hormuz. Biasanya kapal ini dipersenjatai roket, senapan berat, hingga rudal pencari panas yang disebut sulit diganggu oleh sistem elektronik biasa. Setelah Seret 1 dan Ashura Class, ancaman armada kecil Iran naik ke level lain lewat Haidar 110. Kapal cepat milik Islamic Revolutionary Guard Corps ini bukan hanya dibuat untuk bermanuver di Selat Hormuz, tetapi juga untuk mengejar kecepatan ekstrem. Iran mengklaim Haidar 110 mampu melaju lebih dari 200 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, kapal ini bisa muncul, menyerang, lalu menjauh dalam waktu sangat singkat. Ukurannya pun hanya sekitar 14 meter, sehingga jauh lebih kecil dibanding kapal perang konvensional. Yang membedakannya, Haidar 110 memakai desain katamaran atau lambung ganda. Model ini membuat kapal tetap stabil meski bergerak sangat cepat di permukaan air. Karena itu, kapal ini bukan sekedar alat patroli. Iran membekalinya dengan rudal anti kapal dan senapan berat untuk taktik hit and run. Serangan cepat lalu menghilang sebelum lawan sempat membalas penuh. Namun ancaman yang lebih mengkhawatirkan muncul dari Yamahdi. Ini adalah kapal tanpa awak milik IRGC yang dirancang untuk perang asimetris di Selat Hormuz. Berbeda dari Seraj, Ashura, atau Haidar yang masih membawa awak, Yamahdi bisa dikendalikan dari jarak jauh seperti drone laut. Artinya Iran dapat mengarahkannya ke target tanpa perlu mengorbankan personel. Kapal ini berukuran kecil, bergerak rendah di atas air, dan sulit dikenali dari kejauhan. Persenjataannya disebut mencakup 3 roket Falak, cukup untuk menyerang kapal patroli atau menciptakan kepanikan di jalur pelayaran. Pada 1 Maret 2026, sebuah tanker minyak berbendera Marshall Islands dikonfirmasi menjadi korban pertama serangan kapal drone Iran ini oleh UK Maritime Trade Operation. Lalu pada 12 Maret 2026, eskalasinya membesar. 6 kapal komersial diserang hanya dalam 14 jam, dari sekitar Hormuz hingga terminal minyak Basrah, Irak. Yang membuat taktik ini terasa mengejutkan bukan hanya dampak militernya, tapi juga hitungan ekonominya. Dalam pola perang seperti ini, Solfagar menjadi contoh jelas bagaimana Iran mengubah kapal kecil menjadi ancaman besar. Kapal cepat milik Islamic Revolutionary Guard Corps ini dirancang dan prinsip sederhana, ringan, cepat, murah dibuat, tetapi tetap cukup berbahaya untuk mengganggu kapal berukuran jauh lebih besar. Bodinya ramping dan memakai material komposit ringan. Kombinasi ini membuat Solfagar lebih gesit di permukaan laut, sekaligus lebih sulit terbaca jelas oleh radar ketika bergerak cepat. Kecepatannya disebut mendekati 95 km per jam, angka yang cukup untuk menjalankan taktik serang cepat lalu menghilang. Untuk persenjataan, kapal ini membawa senapan berat serta rudal anti kapal jarak pendek. Selain Solfagar, ada Ashura Class yang sering dijuluki salah satu hiu kecil paling berbahaya IRGC di Selat Hormuz. Kapal ini memakai desain katamaran atau lambung ganda sehingga tetap stabil ketika melaju di atas ombak. Ukurannya hanya sekitar 23 meter, jauh lebih kecil dari kapal perang Amerika. Tetapi justru karena kecil, Ashura Class bisa bersembunyi di perairan dangkal dekat pantai Iran atau menghilang di balik pulau dan teluk sempit. Kecepatannya sekitar 90 km per jam. Kapal ini juga membawa senjata cukup berat untuk kelasnya, mulai dari roket 107 mm, meriam otomatis, hingga senapan berat. Bafar 2 menempati posisi unik dalam jajaran armada kecil Iran. Kendaraan milik Islamic Revolutionary Guard Corps ini berada di wilayah abu-abu, bukan kapal tempur biasa, tetapi juga bukan pesawat murni. Cara bergeraknya yang membuat Bafar 2 sulit ditebak, yang meluncur hanya beberapa meter di atas permukaan laut, seperti kapal kecil yang seolah terbang rendah mengikuti garis air. Karena profilnya sangat rendah, radar kapal perang sering tidak punya banyak waktu untuk mendeteksinya lebih awal. Di balik semua ini, ancaman terbesar armada nyamuk Iran justru ada pada kalkulasi biaya. Kapal cepat Iran bisa dibuat jauh lebih murah dan diproduksi massal, sementara satu rudal pertahanan kapal perang Amerika Serikat saja bernilai jutaan dolar. Karena itu, Iran tidak hanya memakai armada ini untuk menyerang, tetapi juga untuk menekan secara politik. Saat kapal-kapal kecil IRGC muncul di Hormuz, pasar minyak langsung beraksi. Apalagi jalur ini membawa hampir 1/5 perdagangan minyak dunia. Ketika puluhan kapal terkena serangan dan ratusan tanker tertahan, dampaknya tidak berhenti di laut.
rantai logistik global ikut terguncang. Memakai senjata murah untuk menciptakan kekacauan ekonomi besar, tanpa perlu menghancurkan armada lawan sepenuhnya.